semuanya, apa kabarnya? Pasti sehat kan? Perkenalkan, saya Karina Belinda, mahasiswi Sarjana Kebidanan Universitas Sari Mulia Banjarmasin semester 2. Dan video ini merupakan tugas kami yang dibimbing oleh Ibu Lisda Handayani, SST MKes. Nah, di sini saya akan ngejelasin fungsi dari instrumen-instrumen dalam praktik kebidanan. Kira-kira apa-apa aja ya? Mau tahu? Let's check it out! Yap, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu instrumen dalam praktik kebidanan. Pertama, instrumen pemeriksaan tanda-tanda vital. 1. Stetoskop. Stetoskop berfungsi untuk pemeriksaan auskultasi, digunakan untuk memeriksa suara dalam tubuh, seperti pada pemeriksaan napas dan bunyi pada jantung, paru, dan usus. Untuk jenisnya, stetoskop ada yang akustik maupun yang elektronik. Yang kedua, jam dengan detik. Untuk jam dengan detik itu ada jenisnya, bisa menggunakan jam detik atau jam tangan. Berfungsi mengukur dan mencatat tanda vital pasien pada saat pemeriksaan. 3. Tensimeter atau sphygmomanometer. Berfungsi untuk mengukur tekanan darah yang bekerja secara manual saat memompa maupun mengurangi tekanan pada manset. Yang keempat, termometer. Fungsi dari termometer yaitu untuk mengukur suhu tubuh. Termometer digital memiliki fungsi yang luas. Selain mengukur suhu tubuh, juga dapat sebagai alat bantu laboratorium dan memasak, sedangkan termometer air raksa dapat mengukur suhu yang sangat tinggi. 2. Instrumen pemasangan infus. 1. Infuset. Selang ini berfungsi untuk pemberian cairan infus yang menghubungkan jarum infus dan cairan infus yang dalam penggunaannya hanya sekali pakai. 2. IV catheter. Berfungsi sebagai vena tambahan atau perpanjangan pena untuk memasukkan cairan infus terutama pada pasien rawat inap. 3. Penplon. Jarum yang berfungsi untuk memasukkan cairan infus melalui intravena pasien. Jarum ini dikembangkan untuk meminimalisir percikan darah yang tak terduga dan cedera jarum. 4. Three-way. Alat bantu infus yang terdiri dari 3 katup, yang berfungsi menghubungkan cairan infus dan cairan lainnya ke dalam tubuh melalui selang infus. 5. Standar infus atau tiang infus. Berfungsi untuk menempatkan atau menggantung cairan infus yang terhubung pada pasien. 6. Bengkok. Sebagai tempat meletakkan kotoran atau cairan tubuh pada saat melakukan tindakan medis atau operasi. 7. Swab alkohol. Berfungsi untuk membersihkan luka dan pembersih alat-alat medis. 8. Tourniquet. Berfungsi untuk mengontrol aliran darah pada pena atau arteri dengan cara menekan dan melepas dalam rentang waktu tertentu. 9. Plester. Berfungsi untuk melindungi atau menutup bagian yang luka dari benturan, rusak, ataupun kotor. 3. Instrumen untuk saluran napas. 1. Nasal oral atau kanul tube. Berfungsi
sebagai selang bantu pernapasan yang dimasukkan pada lubang hidung atau lubang mulut untuk memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh pasien karena kesulitan memenuhi O2-nya atau oksigen. 2. Nebulizer berfungsi mengubah obat cair menjadi uap yang langsung dihirup oleh penderita gangguan pernapasan, sehingga obat akan langsung ke paru-paru. Dengan itu, proses reaksi obat akan berlangsung cepat. 3. Kanula nasal. Selang oksigen kanul berfungsi untuk mengatasi masalah dengan saluran pernapasan seperti batuk, pilek, atau asma untuk mengeluarkan lendir atau dahak. 4. Masker oksigen berfungsi menyalurkan oksigen dari tabung oksigen ke paru-paru dan pada masker oksigen dengan reservoir yaitu masker dan selang yang didesain khusus untuk terapi oksigen dengan konsentrasi tinggi. 5. Tabung oksigen beserta regulator. Jadi yang regulatornya itu yang tabung kecil dan tabung oksigennya itu yang tabung besar. Perbedaannya ada di warna biru dan warna hitam sebagai contoh. Nah, tabung oksigen ini berfungsi untuk bantuan oksigenasi pada pasien yang membutuhkan suplai oksigen dalam kondisi darurat. Kemudian, regulatornya berfungsi untuk meregulasikan atau mengatur laju aliran oksigen dari tabung ke hidung pasien. Keempat, instrumen untuk fungsi eliminasi atau pembuangan. 1. Urinal pria dan wanita. Alat yang berfungsi sebagai tempat penampung urin pada pasien yang tidak bisa atau diperbolehkan ke toilet. 2. Kateter urin. Berfungsi untuk pengeluaran atau pengambilan urin. 3. Pispot. Berfungsi sebagai tempat untuk membuang air kecil dan BAB yang diletakkan di bawah bed. 4. Urin bag. Berfungsi sebagai alat untuk menyimpan dan mengumpulkan urin pada pasien yang kesulitan buang air kecil. Selanjutnya, yang kelima, wadah instrumen. 1. Bak instrumen beserta tutupnya. Berfungsi sebagai tempat menyimpan instrumen agar instrumen tersebut tetap steril atau tercegah dari bakteri atau mikroorganisme yang masuk. Contohnya seperti gunting bedah atau alat bedah kecil lainnya yang dapat dimasukkan ke dalam bak instrumen. 2. Baki logam tempat alat steril. Berfungsi sebagai tempat meletakkan kain kasa. 4. Meja instrumen. Berfungsi sebagai tempat meletakkan alat-alat medis atau peralatan rumah sakit. 5. Kom. Berfungsi sebagai tempat meletakkan kasa, betadin, dan sputum atau dahak. Lanjut ke 6. Instrumen pen steril. 1. Tromol. Berfungsi sebagai tempat mensterilkan pembalut-pembalut sebelum digunakan, biasanya pada tindakan operasi ya. 2. Autoclave. Sebagai alat sterilisasi dengan memanfaatkan suhu panas pada air yang diubah menjadi uap air. 3. Sterilisator kering. Berfungsi untuk mensterilkan benda seperti gunting, pinset, dan alat bedah lainnya dengan memanfaatkan elemen kering. 7. Instrumen alat kontrasepsi. 1. Implant kit. Seperangkat instrumen yang berfungsi sebagai alat operasi kecil. 2. Alligator X Akedaer.
Berfungsi sebagai alat untuk menjepit atau mencabut IUD ketika IUD sulit untuk dicabut dan dapat untuk mencegah kehamilan. 3. Klem kasa. Pastinya berfungsi untuk menjepit kain kasa. 4. Klem penarik benang AKDR. Berfungsi untuk menarik benang AKDR pada saat melakukan tindakan medis. 5. Sonde uterus SIM. Fungsinya untuk mengukur kedalaman panjang rahim. 6. Set IUD. Berfungsi untuk mencegah kehamilan. 7. Gunting mayo CVD. Berfungsi untuk menggunting balutan dan digunakan untuk mengeksploitasi serta merapikan luka. 8. Tenaculum Schroeder. Untuk menjepit serviks atau leher rahim sesuai dengan posisi yang diinginkan dan dapat juga untuk meluruskan bagian serviks. 9. Scalpel. Fungsinya pisau operasi untuk mengiris bagian jaringan tubuh. 10. Trocar. Berfungsi untuk membuat lubang pada tubuh seperti perut dan rongga dada yang bertujuan untuk mendrainase daerah tersebut. 13. Speculum. Berfungsi untuk membuka vagina atau serviks, juga berfungsi untuk memudahkan pengambilan lendir pada pemeriksaan kanker serviks. 14. Speculum cocor bebek. Berfungsi untuk memperluas bagian tubuh yang sempit, yaitu pada bagian kelamin wanita atau vagina. Spuit. Fungsinya sebagai alat yang menyuntikkan cairan dan menghisap cairan melalui ujung jarum yang masuk ke intravena. Selanjutnya, instrumen bedah. 1. Jarum jahit. Berfungsi untuk menjahit jaringan tubuh seperti lapisan kulit atau otot. 2. Gunting episiotomi. Nah, ini nggak heran lagi nih dalam kebidanan. Berfungsi untuk memotong jaringan tubuh manusia, khususnya pada wanita, yaitu pada bagian perineumnya pada saat bersalin. 3. Gunting tali pusat. Berfungsi untuk memotong tali pusat bayi baru lahir. 4. Gunting benang. Berfungsi untuk menggunting benang jahitan pada kulit pasien, yaitu dengan mengangkat benang pada luka yang sudah kering dengan teknik selipan, dan lebih baik memotong benang menggunakan bagian ujung gunting. 5. Needle holder. Berfungsi sebagai pemegang jarum pada penjahitan sebagai penyimpul benang. 6. Gunting tajam untuk memotong plester atau perban atau kain kasa. 7. Gunting tajam tumpul. Berfungsi sebagai alat untuk membentuk bidang jaringan atau jaringan yang lembut dan dapat dipotong secara tajam. 8. Metzenbaum. Berfungsi memotong bagian jaringan yang halus seperti membuka jaringan, membebaskan tumor kecil dari jaringan, dan merapikan luka. 9. Klem arteri lurus. Berfungsi untuk menjepit, memegang, bisa juga menekan sesuatu benda, juga berguna untuk menghentikan perdarahan pada pembuluh darah kecil dan menggenggam jaringan lainnya dengan tepat tanpa meninggalkan kerusakan yang tidak dibutuhkan. 10. Gunting perban. Berfungsi untuk memotong perban, selain itu juga dapat memotong kapas, plester, dan lain-lain. 11. Pinset anatomis. Berfungsi sebagai penjepit jaringan dalam proses operasi, digunakan untuk memegang jaringan, alat, dan bahan medis. Dapat juga digunakan untuk memegang kasa dan kapas saat membersihkan luka. 12. Pinset chirurgis.
Berfungsi untuk menjepit jaringan pada waktu diseksi dan penjahitan luka dan pemberi tanda pada kulit sebelum diinsisi. Setengah kocer. Nah, berfungsi untuk memecahkan ketuban atau melumbangi selaput ketuban apabila belum pecah. Selanjutnya, instrumen elektronik untuk pemeriksaan dalam tubuh. 1. USG. Selain untuk mendeteksi keadaan janin, USG juga berfungsi untuk mendeteksi organ tubuh bagian dalam baik yang normal ataupun tidak normal. 2. CTG. Berfungsi untuk mantau denyut jantung, janin, dan kontraksi rahim. Juga untuk melihat ada tidaknya gangguan pada bayi sebelum atau selama persalinan. Ketiga, EKG. Berfungsi untuk merekam, mengukur aktivitas arus listrik dari jantung dan dapat mengidentifikasi apabila ada peredaran atau aliran darah yang tidak normal. 4. Searing pump. Berfungsi untuk membantu mengatur kuantitas dan waktu serta dosis penyuntikan cairan yang tepat kepada pasien. 5. Infus pump berfungsi untuk membantu proses penginfusan, yaitu memasukkan cairan ke dalam tubuh pasien dengan pengaturan waktu serta jumlah tertentu. Selanjutnya, instrumen pemeriksaan perawatan ibu hamil dan bayi. 1. Medline. Berfungsi untuk mengukur tinggi fundus uteri. 2. Pelvimeter obstetrik. Berfungsi sebagai alat pengukur dimensi panggul ibu rahim. 3. Pitalila. Berfungsi untuk mengukur lingkar lengan bayi dan untuk mengukur lingkar lengan atas ibu hamil. Umbilical cord. Berfungsi untuk menjepit tali pusat yang baru dipotong dari plasenta atau ari-ari agar tidak terjadi perdarahan di pusar pada bayi yang baru lahir. 5. Doppler. Berfungsi untuk memeriksa kondisi aliran darah melalui pembuluh darah dan juga sebagai pengukur detak jantung janin. Stetoskop. Berfungsi untuk mendengar denyut jantung janin. Berarti kurang lebih aja ya sama yang Doppler tadi, mungkin lebih modern Doppler. Selanjutnya, Dell. Berfungsi untuk menghisap lendir yang ada di dalam hidung dan mulut bayi atau anak-anak. 8. Alat pengukur panjang bayi. Berfungsi untuk mengukur panjang tubuh bayi dari ujung kaki hingga ke ujung kepala. 9. Timbangan bayi. Khususnya untuk bayi, berfungsi untuk mengukur seberapa berat badan bayi tersebut yang dinyatakan dengan angka. Lampu periksa halogen. Fungsinya sebagai penerang saat pemeriksaan pada pasien berlangsung. WWZ. Berfungsi untuk menghangatkan tubuh dan meningkatkan aliran darah. 12. Pengukur tinggi badan. Berfungsi untuk mengukur tinggi badan seseorang yang dinyatakan dengan angka. Timbangan dewasa. Khususnya untuk orang yang sudah dapat berdiri, berfungsi untuk mengukur seberapa berat badan seseorang yang dinyatakan dengan angka. 14. Sudip lidah. Berfungsi untuk menekan lidah agar melihat lebih jelas keadaan tenggorokan apabila ada kelainan atau peradangan. 15. Lancet. Berfungsi untuk mengambil sampel darah bagi pengguna yang akan melakukan pengecekan gula darah, asam urat, ataupun kolesterol dengan menusuk tidak terlalu dalam melukai jaringan kulit. 16. Pen light. Ya, ini banyak sekali digunakan oleh tenaga medis, yaitu berfungsi sebagai alat penerang saat melakukan pemeriksaan seperti pemeriksaan dalam telinga pasien, pupil pada mata pasien, dan mulut pasien. Dan instrumen ruang kebidanan beserta alat bantunya. 1. Tempat tidur pasien.
Fungsinya agar pasien merasa nyaman pada saat di tempat tidur tersebut, baik itu pasien yang menjalani pemeriksaan, pengobatan, dan pasien yang menjalani rawat inap. 2. Kursi roda. Berfungsi sebagai alat bantu bagi pasien yang mengalami kesulitan berjalan menggunakan kaki yang dikarenakan oleh penyakit, cedera, cacat, lumpuh, dan lain-lain. Yang terakhir atau yang ketiga, berangkar, yaitu troli yang berfungsi untuk membawa dan memindahkan pasien dari ruang instalasi gawat darurat ke ruang perawatan. Dan